Satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam sepanjang hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini untuk bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Inilah hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi dan memberkati, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberikan hati mereka menjadi ladang yang subur bagi firman Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak mendapat berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hatani debata dihita di pertanyaan tadi bornginon ima natar surat di Matius 10 ayat 40 prodi ayat 42 songonon madidok disi. Nama jakon hamu audo jinakonna jala nama jakon au namar suru audo jinakonna disi. Nama jakon panurirang ala targoar panurirang dapotan upani panurirang. Nama jakon partigor ala targoar partigor dapotan upani partigor. Napainupon aek pabar satahu tu sahalak sian akka namet neton ala targoar sisiaku ibana situtudo nahudokon tuhamu dang mago upana. Dosahatna tajahama di bahasa Indonesia. Sohonon madidok bisi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini adalah lanjutan dari khotbah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 yang tertulis di Matius 10 ayat 32 sampai 39 yang menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang mengikut Kristus harus setia dan taat kepada Kristus dalam kehidupan setiap hari. Bukan hanya itu saja, akan tetapi kita juga sebagai pengikut Kristus harus lebih mengasihi Kristus daripada siapapun, termasuk orang tua kita dan anak-anak kita. Dan pengikut Kristus harus memikul salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada nats kita pada malam hari ini, yaitu yang di ayat 40 yang dikatakan, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Siapakah yang disebut sebagai kamu di sini? Kamu yang disebut di sini adalah kita sebagai pengikut Kristus yang rela untuk memikul salib Kristus. Tentu saja titik awal dari pemilihan sebagai pengikut Kristus ini adalah pada saat Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan Yesus membekali mereka agar mereka boleh pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pada saat itu Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan memperdengarkan dan memberikan arahan kepada murid-muridnya, membekali mereka akan apa yang akan mereka hadapi pada saat mereka pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan siapakah yang disebut Yesus murid pada zaman ini?
Menurut Yesus, murid pada zaman ini adalah orang-orang yang berkomitmen untuk memikul salib dan mengikut Kristus. Jadi, orang yang menyambut kita sebagai pengikut Kristus, ia adalah orang yang memikul salib. Dan dia yang telah menyambut Yesus sebagai juru selamat, dia juga telah menyambut Bapa yang menyuruh Yesus. Artinya, kita adalah gambaran dari wajah Allah. Kita adalah penyambung dari wajah Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Di mana orang-orang di sekeliling kita akan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya ketika ia mengenal kita sebagai orang Kristen. Ketika ia melihat kehidupan kita. Sehingga apa yang terpancar dari kehidupan kita itu adalah menggambarkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tentunya sikap hidup kita harus segambar dan seturut dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, bahwa dalam sikap hidup kita setiap hari, tentu di sekeliling kita banyak melihat kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang melihat kita, banyak orang yang memandang kita sebagai pengikut Kristus. Nats ini meminta kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa biarlah kita itu hidup seturut dengan Kristus, sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat dan membaca firman itu dari kehidupan kita. Jadi orang mengatakan bahwa betullah si anu itu adalah pengikut Kristus, nampak dari kehidupan dia sehari-hari. Tidak perlu ia mengatakan bahwa aku itu adalah pengikut Kristus. Tidak perlu dia berkuar-kuar mengatakan bahwa Yesus itu seperti ini. Aku telah memikul salib, aku telah seperti ini. Dia tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu melalui mulut dan bibirnya. Akan tetapi orang yang mengikut Kristus itu adalah orang yang bisa membaca dari kehidupan kita sehari-hari. Orang yang bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita adalah pengikut Kristus. Itulah yang dimintakan Tuhan dalam firman ini bagi kita. Bagaimana kita itu sebagai pengikut Kristus memancarkan wajah Kristus, memancarkan wajah Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman ini mengatakan bahwa siapa yang menyambut aku, dia menyambut. Siapa yang menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, dia juga menyambut yang menyuruh aku. Itu berarti ada sebuah hubungan di dalam nats ini, bahwa orang yang menyambut kita sudah pasti ia juga harus menyambut Allah. Karena apa? Kita sudah memikul salib. Kita sudah memberikan contoh kehidupan kita kepada orang-orang di sekeliling kita sebagai pengikut Kristus, sehingga dia menyambut kita sebagai gambaran dari Kristus. Tentu mereka juga akan menerima Allah, menyambut Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal seorang pemimpin India yang terkenal, yaitu Mahatma Gandhi, yang sangat mengagumi ajaran Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada waktu itu bahwa saya sangat senang dan kagum akan pengajaran Tuhan Yesus. Akan tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen yang memberitakan pengajaran tadi. Kenapa seperti itu? Kenapa Mahatma Gandhi mengatakan bahwa saya sangat senang dengan pengajaran Tuhan Yesus, saya sangat kagum dan betul-betul bagus. Akan tetapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen pada saat itu yang dikenal oleh Mahatma Gandhi tidak sesuai
apa yang dia beritakan dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kehidupan orang Kristen yang di situ pada waktu Mahatma Gandhi mengatakan itu, hidup mereka bukanlah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Hidup mereka bukanlah menggambarkan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Mereka adalah orang yang memikul salib. Sehingga apa yang terjadi? Mahatma Gandhi tidak mau mengikut Kristus. Seandainya orang-orang Kristen itu sesuai kelakuan, sesuai apa yang mereka perbuat dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saya akan pertama-tama menjadi orang Kristen. Itulah yang disebutkan oleh Mahatma Gandhi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita sering mengalami hal-hal seperti ini. Kita sering menjadi batu sandungan di kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita sering tidak menjadi contoh di mana kita berada. Sering. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan, banyak juga yang kehidupan kami juga sering menjadi batu sandungan. Kadang ada orang yang mengatakan, parsuma dua toh angka namar jamita, dan sesuai ahan di jamitahon dohot dingoluna. Sering. Jadi itu menandakan bahwa kita masih lemah juga, kita masih harus berjuang untuk setia kepada Tuhan, untuk menjadikan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak menjadi orang lain ragu untuk mengikut Yesus karena kita. Itulah yang dimintakan firman di sini, bahwa seharusnya kita itu menjadi firman yang hidup dimanapun kita berada. Kita harus memikul salib, bahwa melalui kita orang lain mengenal Kristus, melalui kita orang lain juga mengenal Allah Bapa. Itulah yang dimintakan firman kita pada malam hari ini buat kita di ayat yang ke-40. Lalu di ayat yang ke-41 apa dikatakan di situ? Barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Artinya sangat sederhana. Menyambut seorang nabi berarti ikut ambil bagian dalam pekerjaannya. Nabi yang dimaksud di sini adalah termasuklah itu hamba Tuhan. Mungkin kita tidak mampu untuk melakukan hal yang dilakukan oleh para nabi, tetapi kita bisa mendapatkan upah seperti upah nabi, dengan syarat seperti yang dikatakan di dalam nats kita, yaitu kita ambil bagian, kita mendukung pekerjaan nabi, kita menyambut pekerjaan nabi. Bagaimana caranya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau pada saat ini bisa ada pekerjaan yang dilakukan oleh hamba Tuhan, kita dukung baik berupa materi maupun pemikiran, itu juga sudah mendukung pekerjaan nabi. Tapi setelah kita mengerjakan dan mendukung pekerjaan nabi, kita juga akan mendapat upah sebagai nabi. Pada saat kita juga menyambut orang benar sebagai orang benar, maka kita juga sudah mendapat upah sebagai orang benar. Itulah maksud dari nats yang ada di ayat 41. Lalu di ayat 42, apa yang dikatakan Tuhan di situ? Dan barang siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Siapakah yang dimaksud dengan orang kecil di sini? Yang dimaksud dengan orang kecil di sini bukan berarti mereka mempunyai tubuh yang kecil. Tetapi orang-orang kecil yang dimaksud di sini adalah mereka yang termarginalkan, mereka yang menderita karena Kristus, mereka yang tidak memiliki apa-apa,
mereka yang memang sungguh sangat menderita. Itulah yang disebut dengan orang kecil di sini. Jadi orang kecil di sini itulah yang harus kita bantu pada saat kita memberi secangkir air sejuk kepada orang yang menderita, kepada orang yang terluka hati, kepada orang yang membutuhkan. Pada saat itu juga kita akan menerima upah daripadanya. Itulah sebabnya maka kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dapat kita lihat dari nats kita pada khotbah kita pada malam hari ini? Marilah kita mengevaluasi hidup kita, hidup kekristenan kita. Apakah sudah berdampak? Apakah kita sebagai pengikut Kristus sudah hidup sesuai dengan seperti kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang yang di sekeliling kita, bahwa tanpa kita mengatakan kata-kata tetapi semua orang bisa membaca bahwa kita adalah pengikut Kristus? Apakah kita sudah menyambut dan memberi dukungan kepada hamba Tuhan yang ada di sekeliling kita sehingga kita juga mendapat upah sebagai seorang nabi dan memberi secangkir air sejuk kepada orang-orang yang membutuhkan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjadi kitab yang terbuka, kita mampu mendukung pekerjaan nabi, dan kita mampu memberikan air sejuk kepada orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menguatkan kita agar kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah Kau berikan bagi kami pada malam hari ini, di mana Engkau Bapa mengajarkan kami agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu, agar kami tidak menjadi Kristen yang menjadi batu sandungan ya Tuhan, tetapi kami menjadi Kristen yang betul-betul mengikut Engkau, dan hidup kami menjadi hidup yang terbuka, firman yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang, sehingga setiap orang yang melihat kami juga bisa melihat kemuliaan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang memberikan tempat pada malam hari ini untuk kami pertanyaan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan rezeki bagi mereka ya Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, terutama buat anak-anak mereka yang masih sangat kecil-kecil. Engkau memberikan pertumbuhan yang baik ya Bapa. Demikian juga Tuhan, anak mereka yang akan masuk sekolah, biarlah Engkau juga memberkati dan menyertai, memberikan kepintaran bagi mereka Tuhan, dan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus buat Opu Farel dan keluarga yang sedang berduka. Engkau menghiburkan hati mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka juga boleh Tuhan kembali bersekutu dengan kami pada malam-malam berikutnya. Bapa di dalam sorga, demikian juga Tuhan, kami berdoa juga untuk retreat Parguru Malua yang akan diadakan besok sama lusa Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam perjalanan hingga sampai ke tempat tujuan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Dan mereka juga Tuhan boleh mengenal Engkau melalui retreat Parguru Malua tersebut. Berkati semua apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat yang ada di sektor 15 ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Di atas semuanya itu ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, agar kami layak mendapat berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.